Taman Impian Jaya Ancol diuji coba untuk dibuka. Pengunjung yang diizinkan masuk wajib divaksinasi dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Taman Impian Jaya Ancol menjadi salah satu tempat wisata di DKI Jakarta yang masuk tahap uji coba pembukaan untuk wisatawan. Namun anak di bawah usia 12 tahun, ibu hamil dan lansia tidak diizinkan masuk Ancol. Sementara aturan ganjil genap pada Jumat hingga Minggu juga diberlakukan. Wahana Pantai Ancol juga dibuka dengan membatasi kuota pengunjung yang dibagi dalam 3 sesi. Pengunjung juga wajib membeli tiket secara online, menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan ketat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Eril Raka dan juru kamera Irham Andri Aji dari Taman Impian Jaya Ancol. Eril, bagaimana kondisi di taman atau kawasan wisata Ancol pasca dibuka secara terbatas? Ya, pasti banyak masyarakat khususnya di kawasan DKI Jakarta yang sudah rindu untuk berjalan-jalan di pinggir pantai atau menikmati matahari terbenam di kawasan Ancol. Dan tentunya ini sudah bisa dilakukan sejak 14 September 2021 yang lalu. Kawasan Ancol sudah dibuka untuk uji coba tempat wisata dan wisatawan sudah bisa kembali menikmati kawasan Ancol dan sekitarnya. Dan memang ketika saya tiba di sini bersama tim, penerapan protokol kesehatan di kawasan Ancol semakin diperketat, di mana di pintu gerbang Ancol ini diharuskan memperlihatkan aplikasi Peduli Lindungi dan harus melakukan scan sebelum masuk di sini, dan dipastikan seluruh masyarakat yang berlibur atau masuk ke dalam kawasan Ancol ini harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang kedua adalah harus sudah divaksin minimal 1 kali dosis. Dan setelah kami melihat juga di dalam, penerapan protokol kesehatan ini terus diawasi, dan juga ada beberapa skat begitu di kawasan bagian pantai yang memastikan bahwa antara keluarga atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain ini memiliki lokasinya masing-masing, sehingga adanya jarak aman bagi kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, untuk di kawasan Ancolnya sendiri, untuk bagian pantainya atau Symphony of the Sea, ini juga dibagi 3 sesi, yaitu adalah sesi pertama dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Setelah itu sesi kedua 11 siang sampai dengan di pukul 4 sore. Setelah itu 4 sore sampai dengan di pukul 9 malam. Hal ini dilakukan oleh pihak Ancol adalah untuk memastikan bahwa di kawasan Ancol atau di pantai nanti tidak terjadinya penumpukan. Sehingga memang harus ada kuota jam bagi setiap pengunjung, dan ini tentunya harus diperhatikan bagi setiap masyarakat atau wisatawan yang akan menikmati bagaimana indahnya pantai Ancol. Dan berikut hasil wawancara kami bersama dengan pihak Ancol. September lalu ya, sudah hampir 2 minggu, memang belum sampai kapasitas 25% ya, karena memang yang disyaratkan oleh peraturan kan 25% dari kapasitas, itu kita belum pernah tercapai 25%. Mungkin kisarannya masih di angka 10-15% ya. Memang dengan berjalannya waktu memang terus naik, cuma memang belum sampai 15% gitu ya, itu dari sisi kapasitas. Kemudian dari sisi kesiapan kami, kita juga menyiapkan dari sisi fasilitas, baik itu fasilitas, orang maupun dari sisi komunikasi ya. Kalau dari fasilitas sebenarnya semuanya sudah siap ya, karena memang sebelum kami tutup kemarin itu kita juga sudah sempat beroperasi ya gitu ya. Jadi semuanya sudah siap, senet-senet, rambu-rambu juga kita sudah siapkan. Kemudian dari sisi orangnya juga alhamdulillah semua karyawan Ancol, baik itu karyawannya maupun tenannya, semua sudah divaksinasi, baik itu dosis 1 maupun dosis 2. Selain itu juga jangan lupa bahwa penerapan dari ganjil genap ini masih diberlakukan di kawasan Ancol yang akan dimulai dari pukul 12 siang sampai dengan di pukul 6 sore. Cikal. Eril, lalu bagaimana dengan antusiasme pengunjung di sana di tengah pembukaan yang masih terbatas ini? Ya, Cikal, kalau kita melihat dari data
pihak Ancol mengatakan bahwa memang antusiasme dari masyarakat ini terus meningkat. Trennya dibandingkan dengan pekan lalu di saat Ancol sudah kembali dibuka, dengan pekan ini mengalami peningkatan, di mana sebelumnya hanya sekitar 10% saja pengunjung dari 25% kapasitas peraturan dari pemerintah. Untuk pekan ini kemungkinan ada peningkatan dari 10 sampai dengan 15% khususnya untuk di kawasan Ancol dan juga dunia fantasi atau Dufan. Tapi tadi saya sempat menanyakan ke beberapa masyarakat atau wisatawan yang ada di sini, memang cukup disayangkan bahwa aturan bahwa anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah ini belum bisa masuk ke dalam kawasan Ancol. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Ancol memang ini merupakan ruang terbuka dan juga ruang berkumpul bersama keluarga, sehingga memang mereka yang datang di sini akhirnya tidak bisa menikmati akhir pekan mereka bersama dengan anak-anak mereka atau anak berusia di bawah 12 tahun, sehingga memang mayoritas yang datang di sini mereka yang akan melakukan aktivitas olahraga. Cikal. Baik, Ariel. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.